Saya mulai pertemuan yang ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sambil menyiapkan, ini prakteknya lumayan banyak. Mudah-mudahan waktunya nggak sampai lewat ya. Yang kita bahas hari ini, struktur halaman framework 7 ya. Kemarin sudah sepintas dibuka, nanti kita lihat lagi seperti apa. Kemudian konsep objek pada framework 7. Jadi untuk menjalankan framework 7 tidak hanya menggunakan kode HTML, tapi juga ada bantuan JavaScript. Nah, kemarin sudah kita lihat juga ada konsep kelasnya yang pembentukan objek yang menggunakan perintah apa? Ada new framework 7-nya kemarin ya. Lalu ada inisialisasi tampilan utama. Jadi di file utama kita itu nanti ada yang harus ditambahkan kodenya ya. Kalau kita jalankan yang kemarin, yang tampilan saya tadi, kalau kan ada link itu, ada link di bagian body itu, namanya linknya ini. Ada teks di situ about app di situ. Itu kalau diklik nggak terjadi apa-apa ya. Kemudian ada link juga di bawah, link 1 dan link 2, itu diklik juga tidak terjadi apa-apa karena kita belum melakukan inisialisasi di tampilan utamanya. Di halaman first HTML itu belum dibuat apa-apa ya. Kemudian mengimplementasikan halaman, sebutannya nanti page gitu ya, di dalam sebuah file. Bisa juga nanti filenya berbeda karena di framework 7 beda dengan HTML biasa. Kalau HTML biasa itu satu halaman satu file. Kalau di framework 7 satu file itu bisa beberapa halaman. Tampilannya beda-beda, itu bisa satu file aja. Ya, misalnya yang satu ada bagian headernya, yang halaman satunya hanya bagian footer yang ini tadi ya. Halaman yang ini ada header dan footernya, ada bagian atas dan bawah. Di file ini juga bisa kita buat ada satu buah halaman, nanti hanya bagian atasnya aja, bawahnya nggak ada. Bikin lagi satu halaman. Kalau saya sebut halaman kayak gitu berarti masih dalam satu file ya. Atau page saya bilang berarti dalam satu file. Bisa juga nanti halaman yang ketiga itu hanya bawahnya itu aja, link 1, 2, atasnya kosong. Atasnya kosong itu maksudnya header yang awesome app 7 itu tidak ada, langsung ke isinya aja. Tapi di bawahnya ada. Bisa juga nanti halaman itu kosong sama sekali, hanya ada isinya aja, atas bawahnya nggak ada. Dalam satu buah file. Ya, itu konsep page ya di framework 7. Kemudian ada lagi link dan route. Di framework 7 kita bikin link, itu kalau diklik pasti nggak bisa. Ya, menuju halaman mana aja nggak bisa. Kenapa? Karena dia sudah di handle langsung oleh JavaScript-nya. Kalau ada link harus dijelaskan dulu. Kita tetapkan link ini sebagai apa nih? Ya, apakah dia eksternal atau internal? Misalnya ada sebuah link, kita kasih di situ linknya menuju ke google.com misalnya. Diklik itu dia nggak bisa. Harus dijelaskan di dalamnya, di dalam kelasnya dikasih tahu ini adalah eksternal supaya dia bisa dibuka kayak gitu. Jadi agak berbeda sedikit dengan HTML biasa. Kemudian ada efek transisi antar halaman. Di framework 7 itu bisa, kalau kemarin lihat di referensi utama ya, yang bagian kitchen sink itu kalau dilihat ada contoh-contohnya untuk page transition. Misalnya pindah dari halaman 1 ke halaman 2, itu efek yang terjadi apa? Misalnya efeknya halaman yang akan dibuka nih muncul dari bawah saat naik gitu. Atau dari samping, di-push ke samping. Itu ada. Ya, ada juga yang dibalik. Halamannya begini, halaman awalnya tadi itu begitu akses halaman yang lain dia langsung balik gini. Tapi ini sudah beda tampilannya. Nanti balik lagi kayak gini. Ya, itu yang kita pelajari. Sampai sini nggak ada pertanyaan kan ya? Ini strukturnya, jadi ada bagian header, ada konten, ada footer. Bagian header itu semua yang di atas body, intinya seperti itu ya. Kemudian yang bagian footer ini termasuk pemanggilan JavaScript yang di bawah. Kemarin sudah dilihat ya.
Kita lihat dulu seperti ini. Posisi konten utamanya ada di tab div yang ada ID-nya app di situ ya. Semuanya berada di dalam situ nanti. Di dalam ID app itu ada lagi div ya, ada sebuah blok lagi namanya class view. Kemudian view main. Ini harus ada di dalam file utama. Jadi kita itu bisa aja bikin file utamanya cuma satu, namanya index.html. Yang lainnya itu ada lagi file-file yang lain itu ada, tapi dia bukan sebagai yang utama. Maka tidak perlu memasukkan yang view main, itu nggak perlu lagi. Nanti langsung ke bagian halaman di file yang berbeda. Ya, bingung Pak? Ya nanti aja. Ya, kalau sudah masuk praktek baru paham. Ya. Nah kalau kita lihat. Saya buka yang per HTML ya. Bagian header ya itu dari sini ya, dari baris 14 ke atas itu bagian header namanya untuk file utama. Kemudian yang bagian bawah ini nih, yang script ini ke bawah, yaitu bagian footernya. Nah isinya adalah yang diantara. Ini kalau kita lihat kode yang punya kita, kode awal seperti ini ya, ini masih belum lengkap. Perlu ada yang kita tambahkan dan ada yang kita kurangi ya. Sambil dibuka ya filenya. Kalau ini adalah struktur file, ya, ini struktur page atau halaman, ya. Di situ ada navbar, ada toolbar bagian atas. Ini tadi ya. Ini struktur halaman utama, itu yang dari head ke atas. Lihat sini ya. Intinya kayak gini aja ya. Dari head ke atas itu bagian header file ya. Kita ngomong filenya dulu, ini file. Kemudian ada yang script, pemanggilan JavaScript dan seterusnya sampai ke bawah sampai ke HTML, itu bagian footer. Tengah-tengahnya yang ada body, kemudian div ID app itu adalah konten di file utama. Nah, sekarang kita masuk ke struktur page-nya. Ini struktur page. Jadi di page itu nanti ada bagian headernya lagi, ada bagian footernya lagi. Nah, header dan footer di page itu disebut dengan navbar dan toolbar. Bingung Pak, yang mana? Nah, buka lagi filenya. Ya, lihat dulu lah seperti ini. Coba dilihat di situ ada div class navbar tulisannya. Ya. Jadi dia sudah ada di bagian dalam dari konten yang diantara view main tadi, ini yang masuk di dalam situ ya. Posisinya nanti kita lihat di filenya ya. Saya jelaskan ini dulu. Di contoh yang ada di file kita itu yang saya warnai hitam itu nggak masuk ya. Maka tampilannya hanya seperti ini. Jadi ada title aplikasi di situ di bagian navbar. Kemudian yang di bawah juga sama, ada link 1 dan link 2. Biasanya aplikasi itu ada ketika kita buka ke halaman-halaman yang lain, page-page yang lain, itu di atasnya itu muncul ada tombol kembali.
Ya, di aplikasi Android biasanya gitu. Ada panah ke sebelah kiri. Kalau itu diklik, dia balik ke halaman sebelumnya. Gitu ya. Nah, itu nanti bisa kita tambahkan menggunakan ini. Yang saya kasih warna hitam. Kalau di aslinya punya kita, yang saya kasihkan itu yang first HTML itu nggak ada, nggak saya masukkan. Ya. Nah, yang ini ada. Caranya di mana nambahnya? Dilihat aja. Posisinya sejajar dengan yang class title. Posisinya sejajar. Ya, itu untuk membuat link di bagian navbar. Yang hitam di atas itu untuk sebelah kiri, sedangkan yang hitam di bawah itu sebelah kanan. Jadi nanti akan muncul di sebelah kiri tulisan awesome itu, ya, ada link di situ, kemudian di sebelah kanannya juga ada. Nah, itu opsional aja, tergantung penggunaannya. Ya. Apakah itu harus ditambahkan? Tidak, sesuai dengan kondisinya. Kalau diperlukan, boleh tambahkan. Kalau nggak perlu, kayak gitu aja misalnya, ya udah kayak gitu aja, selesai. Ya. Nah, kita lihat di codingnya. Sini ya. Ini ada navbar. Perhatikan di sini ada tag pembuka, ini keblok ya, div-nya, ini slash div-nya juga keblok. Nah, itu temannya tuh di tengah-tengah situ. Ini yang navbar tadi. Belum saya tambahkan link sebelah kiri dan sebelah kanan. Beda ya? Nah, tadi di mana posisinya kalau saya mau menambahkan? Sebelah kanan. Ini seperti ini. Posisinya di kodenya itu di mana? Di atas atau di bawah apa kayak gitu. Untuk link sebelah kiri. Di atas. Di atas? Ya, di atas bawah. Sejajar. Sini ya. Di sini. Taruh di sini. Ini link untuk ke sebelah kiri. Ya, terus kalau untuk sebelah kanannya taruh di bawah sini. Ya. Langsung praktek aja. Silakan dibuka first HTML, sudah ya. Silakan di save as dulu. Di save as. Posisinya tetap sama dalam foldernya itu ya. Tetap sama, kasih nama latihan 1.html. Jangan dipisah ya, jangan dikasih spasi nama file, karena nanti kalau di online kan itu bisa jadi masalah. Jadi kita nggak ngutak-ngatik yang first ya, itu biar aja. Itu masa lalu tinggalkan aja. Gitu. Dah, latihan 1 HTML, saya enter, tinggal save as dong. HTML, titik HTML langsung belakangnya. Yang tadi tetap framework 7 itu. Pokoknya posisinya sama dengan first HTML. Di situ, taruh situ. Sudah ya, namanya latihan 1.html. Web servernya sudah jalan, sudah bisa. Yang sekarang yang diakses bukan post HTML tapi latihan 1. Nanti di refresh nggak bisa. Ternyata file yang ditampilkan sama yang diedit lain. Ya, seperti ini punya saya ini yang tampil ini masih post HTML, maka saya balik dulu ya. Saya pakai tampilan yang besar aja. Nah, sekarang saya punya 2 buah file, first HTML dan latihan 1 HTML. Yang diakses latihan 1.
Sama Pak tampilannya? Ya memang sama, kan di save as tadi ya. Nah, sekarang mau kita rubah yang ini. Saya jalan terus ya. Patokan saya orang kelas tuh 4-5 orang aja. Kalau bisa ngikuti sudah. Jalan terus. Nggak bisa ditunggu nih ya. Nanti kalau mau diulang, diputar videonya. Nah, gitu ya. Tapi harapan saya sudah sama-sama selesai sebelum pertemuan selanjutnya. Jadi yang saya bahas di video ini ya, itu sudah dilaksanakan juga sampai pertemuan yang sebelumnya. Nanti pertemuan yang akan datang. Supaya nanti pertemuan selanjutnya itu sama-sama lagi berangkatnya. Nah, saya lanjutkan lagi. Apa? Kenapa? Yang diakses latihan 1. Ini banyak nih materinya nih. Apa? Apa? Lebih berat. Maksud sih? Nanya? Oh. Ya pindah komputer yang bisa hidup. Saya bukan teknisi komputer lagi. Kalau laporan saya perbaiki dulu. Saya bukan. Maksudnya apa? Lebih mudah mana atau lebih ringan mana, lebih berat mana antara pakai SAM sama Laragon? Sama aja. Tergantung kebiasaan. Ya. Mau yang lebih ringan lagi pakai server to go. Bisa jalan di flash disk Laragon. Tapi server to go juga ada saya punya. 2. Saya itu pakai Laragon versi portable. Jadi di flash disk saya jalan. Jadi nanti saya ngoding di tempat lain nggak saya colok. Jalankan lagi server to go-nya atau Laragonnya. Gitu. Ringan mana? Paling ringan selama ini yang saya rasakan adalah server to go. Ya. Kemudian saya pakai juga Laragon. Kenapa? Karena settingnya lebih mudah. Saya bisa pindah-pindah versi PHP-nya. Kalau yang diinstal, Laragon itu ada 2, ada Laragon yang diinstal, ada yang portable. Ya. Kalau yang portable itu maksimal PHP-nya sampai versi 5.6 kalau nggak salah. Tapi kalau yang diinstal itu bisa sampai PHP versi 8. Apa? File apa? Di-download aja, laragon.org. Ada di pertemuan sebelumnya, di video ada. Nah, linknya ada. Pilih nanti mau yang diinstal atau yang portable. Sudah? Apa? Kamu pakai apa nih? Kemarin pakai app server bisa? Filenya ada nggak di situ? Masih ada nggak? Udah hilang ya kemarin? Berarti nggak dikunci dong? Framework 7. Nah itu harus dibuka dulu. Itu dikopikan ke dalam www-nya. Mana? www, coba buka www. Folder www-nya. Itu masih file zip. Diekstrak dulu. Coba klik kanan filenya itu. Kemudian zip. Ya, ekstrak here. Ekstrak here. Here. Nah, itu dia. Terus localhost, buka localhost. Buka dulu.
Ketik aja localhost. Ini yang nonton video bingung. Kenapa? Saya ngomong sendiri, itunya nggak bergerak. Buka ini. Udah, langsung gini aja. Agak kepanjangan nama foldernya. Dah. File yang sudah dibuka ditutup dulu. Karena nanti ngeditnya nggak bisa ya, karena kita akan ganti nama foldernya. Nama foldernya yang framework 7_sp7.0.7 kan itu ya. Diganti dulu nama foldernya lah biar enak aksesnya. Ganti jadi apa ya? Jangan framework ya, mobile gitu aja. Mobile. Nah, ini kan lagi dibuka kayak gini ya. Ini dibuka posisinya dalam folder framework 7. Kalau langsung diganti, foldernya nggak bisa. Harus ditutup dulu. Filenya ditutup dulu, yang ini, yang latihan 1. Kemudian ke sini ya. Yang framework 7_p7.0.7 diganti di rename. Di rename namanya mobile. Nah, begitu aja. Sudah ya. Kemudian baru dibuka lagi filenya. Silakan dibuka pakai aplikasi kode editor yang biasa dipakai masing-masing. Sudah ya. Nah, aksesnya juga berubah. Aksesnya bukan framework 7 ya, tapi di sininya mobile. Atau diakses gini aja. Ketik di situ alamatnya ya. Alamat aksesnya localhost/mobile kayak gitu aksesnya. Di browser diketik aja localhost/mobile, enter. Udah. Ada tampil 3 objek ya. Ada folder 1 sama file 2 plus HTML sama latihan 1. Ada yang belum tanda tangan? Belum? Alat latihan 1. Kenapa? Itu apa itu? Itu di dalam folder SAM. SAM bukan? www. Ya, www. Terus itu jadi mobile. Ya, seperti itu. Cuman aksesnya mana? Ya, itu karena kamu nggak tutup tadi. Harusnya di no-kan aja dulu. No lagi. Ya, baru dibuka lagi. Kan foldernya sudah berubah. Baru diedit. Yang latihan 1. Nah, grogi dia. Apa ini bertiga satu laptop? Masa nggak ada aplikasi? Ya, di share. Apa yang di share? Sudahlah. Apanya bergaris? Apanya apa? Mana yang bergaris? Tutup dulu tuh. Itu foldernya kan sudah diganti tadi, tapi belum ditutup filenya. Ya, tutup, close dulu. Close itunya tuh, filenya tuh yang di close. Ya. No. Karena foldernya sudah beda. Baru dibuka lagi. Oke, saya lanjutkan.
Oke, ini file latihan latihan 1 ya. Sekarang ditambahkan dulu link di bagian navbar. Lihat kodenya dulu ke sini, posisinya yang saya bilang tadi. Ini saya hapus ya yang atas ya, ini bikin masalah ya. Cara ngaksesnya gitu, seterusnya nanti. Nih, taruh di sini di atas dari kelas title. Itu ada kelas title, ditaruh di situ, di atas situ ya. Sudah, arahkan dulu kursornya ke situ. Sudah. Kalau sudah, silakan ditambahkan dulu. Ini yang ditambahkan. Yang warna hitam. Warna hitam bagian atas dan bagian bawah. Lihat posisinya di mana tuh. Kelas title di atasnya dan di bawahnya ya. Silakan diketik sekarang. Kenapa? Apa? Kenapa? Harus hilang satu. Boleh kalau mau dihilangkan yang title hilangkan. Pembatas maksudnya apa? Kamu nggak paham dia. Aduh, mencurigakan kalian ini. Ya. Ya. Antara left dan right. Ya. Bagus pertanyaannya. Ya. Saya jawab apa enggak ya? Ya. Saya jawab ya. Di situ ada penggunaan kelas. Bagian atas dulu ya. Di atas title itu ada a, rep, kemudian ada kelasnya. Kelasnya isinya apa? Kelas apa itu? Div class yang atas, yang atasnya. Div class lab. Line lab. Itu kelas kelas CSS ya, dia sudah ngeset kalau diketik lab seperti itu posisinya akan di sebelah kiri otomatis. Kalau right ya bawah dia akan otomatis sebelah kanan. Bisa nggak digabung? Coba aja. Coba ya. Setelah ini dicoba. Jadi taruh dulu seperti itu, yang left di atas, title di tengah, right di bawah. Sudah ya. Disimpan dulu. Kalau sudah ngetik silahkan disimpan, balik ke tampilannya, di refresh. Apa yang terjadi? Itu harusnya masuk ke dalam modul praktikum, ditulis apa yang terjadi gitu. Oh, tampilannya berubah, apa ya perubahan terjadi, itu harusnya ya di laporan praktikum. Tapi sementara lewat dulu ya. Yang sudah ngetik selesai, di refresh tampilannya. Jangan lupa disimpan dulu, nggak berubah-ubah Pak, sekalinya salah edit file. Waduh. Nah, saya ketik aja ya. Di sini kan tadi ini sejajar posisinya. Di kelas left dulu ya. Kemudian ditutup dulu seperti ini. Nah, baru tengahnya yang diisi. Rep. Kasih tanda pagar dulu, dia nggak kemana-mana. Kemudian kelas apa tadi? Link. Terus teksnya apa? Nah, saya ketik gini, kiri gitu aja ya. /a. Nah, itu jadi satu untuk bagian kiri. Nah, lalu yang ini saya copy aja. Saya taruh di sini, cara cepat aja. Nah, ini tinggal right, terus ganti sini kanan. Dah.
Nah, yang mana kan bingung lagi. Nah. Ini yang saya ketik tadi ya, 27 sampai 29 dan 31 sampai 33. Nah, saya save dulu, dah ya. Nah, biasakan ngetik cepat ya, 11 jari. Yang sudah selesai ngetik, disimpan, di-refresh tampilannya. Apa yang terjadi? Nggak terjadi apa-apa, Pak. Lihat dulu filenya, jangan-jangan salah yang diakses. Nah, mana tampilannya? Ya, coba dibalik ya Pak. Yang left itu ganti right, yang ini jadi left, balik. Ke teks aja ganti. Ini dibalik duanya. Teks aja ganti. Itu jadi left, yang atas jadi right. Munculnya gimana? Simpan dulu, jangan di refresh dulu. Left link sebelah sini ya, right link sebelah sana. Udah refresh. Yang terjadi gimana? Beda ya posisinya ya. Nah, sebenarnya itu menjawab pertanyaan Andre tadi. Nah, apa yang terjadi? Mana teks tengahnya? Aduh, kecilnya. Besarin. Tuh ada tanda plusnya tuh. Ya. Terus besar. Itu kelas lab. Labnya itu huruf kecil. Yang atas kelas. Ya. Nggak bisa. Beda. Ya, yang red sama yang di kelasnya itu. Oh, yang di sini kan besar. Bisa. Itu kan teks. Wah, lihat tampilannya. Mana ini salah posisi nih. Coba lihat posisinya tuh seperti itu. Diatur posisinya tuh dikasih tab-tab kayak gitu. Kalau bikin kode. Mana teksnya? Kok nggak muncul? Tuh posisi div-divnya tuh diatur yang benar tuh. Itu div lab itu masuknya di mana gitu. Nah, dikasih tab dulu biar supaya tersusun rapi jadi kelihatan. Salah itu. Coba klik dulu yang div lab itu. Div lab yang atas. Ya, klik dulu. Temannya mana itu? Itu tutupnya mana? Itu div pembuka. Tutupnya mana? Hah? Yang benar. Yang benar. Coba diklik benar-benar di div-nya itu, tulisan div-nya itu diklik. Mana tutupnya? Saya nggak tahu. Kodenya kelihatan nggak di situ? Kalau dia penutupnya itu kelihatan nggak? Di mana? Yang dia blok yang mana? Hah? Oke. Ini udah benar. Sudah. Hah? Jalankan dulu samnya. Masuk. Samnya dibuka. Sudah. Nama filenya ya. Foldernya sudah diganti. Jadi mobile. Oh, itu ada new folder. Ini bukan di SAM. Yang mobile ini taruh di dalam htdoc. Dikopikan ke dalam htdoc. Sudah? Bentar dulu. Bentar ya. Oke. Tolong ngodingnya yang benar ya, posisinya. Sekali lagi saya kasih tahu ya.
Kenapa alasan saya menggunakan Notepad++? Karena pertama ukuran filenya kecil, saya sukanya itu ya. Kemudian yang kedua ada versi mobile-nya, ada versi portable-nya. Jadi Notepad++ itu bisa diinstal, ditaruh dalam flash disk, jadi kemana-mana bisa dibuka, gitu ya. Kemudian di sini dikasih tahu nih, kalau saya ngetik, misal nih ya, kalian banyak salah nih. Ada tag pembuka dan penutup, ya. Ini misalnya A ini ada tutupnya. Kalau diklik, ini di Notepad++ ya. Kalau diklik seperti ini A-nya ini keblok, yang penutupnya ini keblok juga. Jadi saya tahu mana pembukanya, mana penutupnya. Ya. Ini juga sama. Div Class Lab. Bukanya di mana, tutupnya di mana. Ketika saya klik div-nya, ini langsung keblok. Oh, ini tutupnya. Hati-hati, kadang-kadang bisa ketinggalan. Ya, sama dengan ini, yang title diklik seperti ini. Oh, div class title itu tutupnya sini, /div. Sama dengan yang right, diklik seperti ini tutupnya kelihatan jelas. Kalau tidak ada atau turun ke bawah sini, ada kemungkinan ketinggalan. Seperti itu ya. Ini saya save, kemudian saya lihat dulu tampilannya. Nah, seperti ini tampilannya ya. Ada kiri, ada title-nya, kemudian ada kanan. Apa tadi, Rogas? Sudah selesai? Nggak jadi. Sudah. Soalnya pakai export. Ada nggak di C-nya? Di buka folder dulu aja. Ada app shop. Enggak, di luar aja, di C-nya. Ada app shop itu. Buka. Ya, buka. Ada www. Nah, taruh di situ filenya. Karena yang sudah jalan ini app shop ini. 2, instalannya 2. Tapi nanti di copy lagi, kalau enggak hilang itu. Karena drive C-nya kayaknya di blok. Jadi kalau di restart hilang lagi. Ya, pas. Hah? Dibuang aja. Kalau sudah diapain? Mana tadi? Ya sama aja. Sama, buka localhost. Tadi sudah dimasukkan di www. Itu www sudah. Tinggal di-paste di situ. Yang folder mobile tadi. Mana dia? Ya, taruh situ. Nah, sekarang yang itu udah dekat. Nah, bisa Andre? Ya. Ya. Nah, hampir sejam nih urusan ini aja. Bisa lah, sudah. Doc. Dicoba satu-satu ke sebelahnya, dicoba. Tapi itu harus dibuang dulu ya, install. Nah, oke, saya lanjutkan. Kalau toolbar di posisi bagian bawah dia munculnya, ada link 1 dan link 2 ya. Nah, di framework 7 itu posisinya bebas. Bebas tuh di sini misalnya ya. Ini kan ada navbar. Kemudian ini ada toolbar. Ya. Posisinya ini dibalik nggak masalah. Jadi toolbar kodenya di atas gitu, navbar di bawah, posisinya nggak masalah. Kenapa? Karena dia sudah ada di set kelas di situ yang menunjukkan dia navbar. Contoh lagi adalah nih, page content. Page content ini ditaruh di bawah toolbar justru, tapi dia tampilnya di tengah. Kenapa? Karena sudah didefinisikan di dalam CSS dan JS-nya itu bahwa kalau toolbar posisinya di bawah. Ya, toolbar bottom, nanti ada toolbar yang bagian atas, toolbar top itu di atas posisinya nanti. Kita lanjut dulu. Ini kalau nggak habis, ya udah nyambung pertemuan selanjutnya. Tapi harusnya habis hari ini. Ya. Ini konsep objek di dalam framework 7 mulai masuk nih, rumit. Ya. Kalau dilihat di kodenya itu di bagian bawah, ya,
ada ini, ya. Ini filenya. Ke bagian bawah ya, ini ada script. Nah, di bagian bawah ini ada script, tulisannya seperti ini. Ada L, ada tanda pagar, F ya. Tanda pagar itu menunjukkan ID yang saya sebutkan di awal tadi. Div ID F. Itu rujukannya ke situ ya. Lalu ada name, ini kasih nama aplikasi, bebas saja ngasih namanya apa. Di sini dituliskan my app. Kalian silakan bikin misalnya latihan 1 gitu ya. Terus ada ID di situ. Nah, saya nuliskan com, titik, dan seterusnya ya. Sebenarnya ini dipakai untuk dua ini ya, name sama ID itu dipakai untuk nanti ketika kita upload di Google Play. Ya, yang membedakan semua aplikasi itu bukan namanya, karena namanya banyak yang sama, nama aplikasi ya banyak. Jadi kalau name-nya itu bisa sama, tapi yang wajib berbeda itu adalah ID. Ya. Kalau belajar Android Studio nanti juga ada ini. Ya. Namanya silakan dibuat se-unik mungkin. Yang kira-kira tidak akan sama dengan aplikasi punya orang lain ketika kita upload di Google Play. Kalau dia sama nggak boleh. Walaupun itu aplikasi kita sendiri, misalnya ini saya upload nanti ya, jadi aplikasi APK misalnya, saya upload di Google Play, kemudian saya upload lagi, namanya sama seperti itu, pasti akan ditolak. Ya, jadi kalau bikin aplikasi nanti dibedakan namanya. Kalau di kita masih offline seperti ini, atau kita bikinnya tidak di-upload, nggak masalah. Tapi kalau sudah di-upload, nanti akan dipublikasikan secara luas, itu wajib berbeda. Sudah ya? Yang utamanya ini. Ya, posisinya tolong diperhatikan, di sini ada titik-titik di bagian atas, itu di dalam dari var app, variabel app. Kemudian yang ini di luar. Karena kepake dua-duanya nih. Nah, ini nggak perlu ada perubahan yang di sininya. Yang pasti ini adalah konsep dia pembuatan objek. Apa istilahnya kalau di PBO membuat objek itu namanya apa? Hah? Masih ingat? Instance atau instansiasi. Objeknya di sini objeknya apa namanya? Nama objeknya apa di sini? Hah? Nama objeknya apa itu? Nggak jelas saya dengarnya apa? App. Objeknya adalah app. Ya. Kelasnya yang diturunkan adalah kelas framework 7. Lupa kami sudah Pak, baru semester kemarin. Nanti akan masuk lagi yang ini, ingat ya, di RPS saya kemarin saya sudah masukkan pakai PBO untuk project kita. Nah, saya lanjutkan, nggak ada perubahan di sini, tapi yang penting adalah ini, instansiasi tampilan awal. Silakan dimasukkan. Sekarang, posisinya seperti itu. Ini supaya ada bisa menghandle respon. Jadi kalau ada klik, nanti dia bisa menghandle. Posisinya perhatikan di mana tuh? Di atas apa? Di atas /script, bukan di atas script.
Kita sudah kenalan belum? Belum ya? Dari pertemuan pertama belum? Sudah? Belum. Sudah atau belum kita kenalan? Saya sebut namanya sudah belum? Yang mana orangnya belum ya? Nah, dah setelah ini ya. Yang saya sudah tahu nggak saya sebut. Jadi mohon maaf ya. Apa? Tanda tangan siapa? Jadi kalau tidak ada ini, maka link segala macam tuh kalau diklik nggak ada pengaruh apa-apa, nggak kelihatan apa-apa ya. Ini masih panjang langkahnya sampai kita bisa melihat respon. Kalau ada koneksi internet, download aja dulu Laragon. Nah, banyak yang belum ternyata. Hah? Bisa? Bisa pakai itu bisa? Yang itu diketik langsung anunya. Ya, mengaji.com, huruf kecil semua. Tapi DOT enggak. Itu tuh. Tapi huruf kecil semua tanpa spasi. Sudah diketik? Simpan. Saya belum. Naruhnya di sini. Var main view sama dengan app titik views titik create. Sudah ya. Oke. Ini mendefinisikan. Jangan di save as lagi. Kita masih latihan 1. Mendahului. Ya, ini ada titik view main. Tadi di dalam struktur halaman kita itu di atasnya ada div id app ya. Di bawahnya ada kelas view main. Coba aja lihat ada. Artinya apa? Semua yang terjadi di situ ketika ditangkap, kejadian-kejadiannya itu akan direspon ke dalam sini. Gitu ya. Ini namanya, kalau titik itu kelas. Tadi ada yang tanda pagar ya, di atas itu ID. Kemana dia menaruh ini, ke objek mana? Ke objek ini, app. Ya, karena sudah dibuatkan di atas objeknya namanya app. Ada lagi yang belum? Nah, kalau sudah disimpan, saya lanjut lagi. Nah, implementasi halaman di dalam framework 7. Jadi di framework 7 ada mendukung multiple page. Multiple page itu ada halaman yang beda-beda di dalam. Terus strukturnya nanti sama ya, hanya yang membedakan adalah data name. Perhatikan, data name. Setiap halaman itu data name-nya harus berbeda, isinya mestinya juga berbeda, namanya halaman beda ya. Halaman kita sama halaman tetangga beda. Nah ya. Nah, kemudian semua isi yang akan ditampilkan itu berada di dalam kelas page content. Gitu ya. Ini contoh apa namanya? Kalau di video nggak kelihatan ya pointernya, kecuali saya gerakin gini. Kalau saya tunjuk situ aja, ini loh, yang nonton bingung, apanya ini? Gitu ya. Nah di sini contoh satu halaman namanya halaman HTML. Bisa halamannya di dalam page-nya bisa sampai banyak. Cara bedainnya gimana? Bedainnya ini, bikin seperti ini. Ini satu page ya. Namanya apa? Halaman X. Yang ini halaman Y. Kalau dibuka nanti seolah-olah filenya beda, padahal cuma satu file. Nah, itu yang dimaksud dengan multiple page. Multi-page. Ada apa tadi yang berbeda? Data name. Data name-nya aja yang beda itu. Kemudian isi yang akan ditampilkan di dalam
kelas page content. Semuanya harus ada page kontennya. Sudah ya, ngetik lagi. Nah, sebelum ngetik, lihat dulu di sini. Saya ke atas, saya menghapus ini dulu ya. Yang di bagian sini, saya menghapus komentar-komentar dulu ya, karena terlalu panjang nih. Ini yang seperti ini saya hapus. Ini komentar ya, saya hilangkan supaya enak lihat halamannya. Nggak usah dihapus, saya aja. Aduh, kalian ini. Nah, karena apa? Karena itu jadi terlalu banyak barisnya, maksud saya. Oke, di sini ada satu buah halaman. Saya mau tanya, ini halamannya namanya apa? Yang ada di dalam sini. Di dalam file ini ada sebuah halaman, ada page. Nama halamannya apa? Nama halamannya apa? Balik sini ya. Apa? Ada tadi saya dengar om tadi itu apa? Apa? Home. Data name. Lihat sini. Data name-nya ada home di situ. Oh, home. Lain om. Ini adalah satu buah page, satu buah halaman, segitu tuh, dari baris 20 sampai baris 46. Satu buah halaman. Yang ini, yang tampil ini satu halaman, satu page. Namanya ini adalah home. Itu satu page di dalam file ini. Ya, bisa dibikin beberapa halaman. Nah, tetap menggunakan kelasnya page, tapi dibikinkan berbeda di bawah. Gimana cara ngaksesnya, Pak? Nanti ada setelah ini, makanya agak cepat ya. Ini kayaknya jam 10 bakal keluarnya. Biasa aja. Udah ya. Ini ada data name, home. Namanya page-nya adalah home, kelasnya page. Jadi kita mendefinisikan ini sebuah page. Kemudian di dalamnya ada yang menggunakan navbar. Ini ada toolbarnya, kemudian ada page content. Oke, kalau kita lihat di tampilan, ini semua ini, satu yang tampil ini adalah page home, semuanya ini. Ya. Yang bagian atas ini navbar di dalam page home. Yang di bawah ini adalah toolbar yang berada di dalam page home. Jadi kalau mau bikin nanti seperti saya sebutkan di awal tadi, ada sebuah halaman yang hanya ada navbarnya aja, bawahnya toolbarnya nggak ada. Berarti yang kayak gini. Berarti yang toolbar ini dihapus. Nah, ini dihapus. Untuk halaman yang ke berikutnya di bawah, page berikutnya gitu ya. Atau mau toolbarnya aja, yang navbarnya nggak ada, bisa. Atau nggak ada sama sekali semuanya, hanya langsung isinya page content, itu bisa. Maka di sini saya tampilkan hanya langsung page content saja. Kalau masih kurang paham, nanti diulang lagi videonya. Saya kira ini solusi yang terbaik ya, direkam gitu. Daripada nanti datangi saya, jelasin lagi Pak, nanti datang lagi satu, enak, tonton aja. Jadi, nah, kada baywehan ya kalau lah. Oke, sekarang dilaksanakan sekarang. Ketik dulu yang sebelah sana. Naruhnya di mana? Sini. Ini page ya. Tadi punya saya yang ini ya. Ini batas terakhirnya nih, sampai dengan di sini. Nah, yang ini satu buah halaman, satu buah page di sini. Berarti posisinya di bawahnya. Ini ya, ini saya klik di sini ngeblok dia ya. Ini ter-highlight seperti ini. Lalu berarti tutupnya di sini. Perhatikan, naruh page halaman barunya di sini. Nah, silakan dimasukkan di sini. Div pas page ya. Kemudian data name sama dengan
Dan seterusnya ya di sini ya. Yang diketik apa? Nih. Yang sebelah sana, yang background abu-abu dulu. Waktunya maksimal 1 semester. Aduh. Nah, page home itu dari baris berapa sampai berapa? Yang home. Yang punya saya, lihat punya saya situ. Dari baris berapa sampai berapa? Sampai yang page home. Empat tujuh. Oh, enggak, karena ini saya sembunyikan. Nah, sudah, berarti di bawahnya. Sudah? Ayo, posisikan dulu, sudah? Nah, waktunya 5 menit maksimal. Syukur-syukur kalau kalian lanjutkan langsung ke sebelahnya, di bawahnya lagi. Taruh lagi, ini berarti 10 menit. Nggak ada masuk. Ini tangkapannya kuat ini, ya. Semut yang lagi jalan aja suaranya itu nggak kerekam. Nah, salah ini, salah. Salah nih posisinya nih. Salah. Home-nya tadi sampai mana? Yang page home sampai mana? Dari baris berapa sampai baris berapa? Ya, di luar, di bawahnya. Ya, bukan di bawahnya situ. Itu kan kelasnya. Itu kan ada dari mana sampai mana home itu. Coba ini ada bloknya ya. Kalau diklik div-nya itu ada nggak? Nah, ini ada kelihatan. Hapus dulu yang kamu ketik tadi. Atau di-cut aja, di-cut. Iya, di bawahnya. Ya, cut dulu, cut. Nah, sampai mana itu? Klik div-nya itu, klik. Div-nya klik dulu, coba lihat. Saya nggak yakin. Div-nya itu tulisan div. Ya. Di anu dulu situ. Di kamu ya situ, klik situ, nah itu kan tutupnya. Berarti di bawah itu, di bawah tutupnya itu. Nah. Ya. Oke, tolong dipahami ya, kode seperti ini jangan diketik di enter gitu ya. Itu div class name, div class name. Div data name sama dengan biodata itu disambung sebelahnya class page. Paham nggak? Jangan di enter satu baris lagi yang kelas page-nya, taruh di sebelah. Error nanti. Oh. Kemudian yang P nama itu jangan nama saya lagi diketik.
nama kalian masing-masing. Nah, itu P-nya itu sampai slash P itu satu baris. Gitu ya, ngetiknya. Yang NIM satu baris, yang prodi satu baris. Itu ngetiknya. Sama dengan yang sebelah sini ya. Boleh pakai spasi. Bagusnya pakai spasi ya, misalnya gitu. Datanya sama dengan biodata, spasi, baru kelas page. Tapi tanpa spasi juga tetap bisa jalan nanti. Cuma untuk estetika itu apa ya? Estetika itu apa? Saya ngomong aja. Nah, untuk keindahan tampilannya itu di spasi. Bayangin kalau nulis nggak pakai spasi, itu sudah kayak sistem keamanan aja. Nanti saya share hasil yang hari ini ya, yang sampai kita praktekkan itu nanti saya share ada foldernya. Jadi pertemuan ini sampai sini, nanti pertemuan berikutnya. Tapi insya Allah lah, insya Allah. Kalau saya ingat. Nah, siapa yang tanda tangan? Baca dulu. Nah, bagus. Kamu baca dulu. Terus yang ini mewakili saja jurnal ini. Jadi setiap pertemuan harusnya hari apa, diisi materinya apa, terus catatan kalau misalnya ada ngasih kuis, ngasih tugas dan seterusnya. Terus ditanda tangan. Setiap pertemuan. Bukan nanti dirapel di akhir, apalagi ditanda tangani sendiri. Salah itu ya. Ya. Enggak tahu benar apa enggak. Kita masuk apa nggak tahu kalau mahasiswanya nggak pernah liatin. Oh, ternyata kami selama ini ditipu Pak, bukan ditipu ya kali. Dipitari ribet soalnya ya. Siap, mungkin gitu ya. Malah sudah dibaca, main tanda tangan aja. Oh, Yesus. Apa? Memang nggak ada. Iya, memang nggak ada. Kan nggak ada navbarnya itu kan. Toolbarnya kan nggak ada kan. Sudah dua-duanya. Gampang ya. Ketik dulu yang ini, habis itu dikopas ke bawah, tinggal edit. Kan gitu cara cepat. Itulah senangnya saya di pemrograman web. Tampilannya tuh di sini semua. Bisa kopas. Ya di bawahnya, sambung ke bawahnya. Di bawahnya slash div itu taruh lagi bawah. Ya ini kan sudah kan. Ini di bawah home. Ceritanya di bawah page home kan. Yang ini di bawahnya ini. Atau bolak-balik nggak masalah. Yang ini dulu baru ini nggak apa-apa. Di bawah. Codingnya di bawah. Ya, memang itu. Itu sampai situ dulu. Bentar, klik dulu coba. Kamu pakai apa? Visual Studio Code ya? Klik ya? Enggak ada ini apa masalahnya? Itu keblok kan? Keblok ya. Nah, itu tutupnya itu. Terus yang biodata, klik yang div-nya. Biodata tuh. Itu biodata, div-nya diklik. Kemana dia? Ke situ. Ini punya siapa ini? Itu kemana itu? Hah? Waduh. Terus turun lagi. Salah ini. Ini kelebihan ini. Hapus itu. Nah, posisinya diatur supaya div-nya sejajar sama ini. Yang bawah ini kan tutupnya. Sejajarin itu. Pembuka sama penutup itu posisinya. Iya nggak? Iya di situ. Nah. Bukan. Itu kan sudah ada. Nggak usah dibuat lagi. Itu yang sudah ada, div yang itu. Iya. Kan di situ kan? Nah, itu digeser ke sana supaya sejajar ini. Ke garis ini nah. Paham sudah? Ya, di situ. Terus yang div satunya. Atasnya itu.
Itu kemana itu? Itu temennya mana? Ini Pak. Nah ya, kayak gitu. Ini aja Pak ya. Ya. Nah itu di copy aja dulu ke bawahnya. Dua, itu apa? Satu semuanya. Ya, copy. Taruh di bawah. Nah, itu sesuaikan yang sebelah sini, isinya. Sesuaikan ya? Ini Pak ya. 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 Mana? Ya. Ya, kayak gitu dulu tampilannya. Tadi sebetulnya kalau kreatif sedikit ya, bikin satu aja, cuma nama aja yang ini cuman SD-nya aja, sudah selesai sebetulnya, lebih cepat. Kenapa? Yang saya sampaikan itu konsep, ya, paham nggak? Sebenarnya isinya itu cukup satu aja, hai, sudah cukup gitu sebenarnya. Yang penting konsepnya, oh ini halamannya beda gitu loh. Nah, yang sudah ngetik tadi, yang tampil yang mana? Di antara 3 halaman itu dari home, dari biodata, sama yang pendidikan, yang tampil yang mana? Pendidikan ya, yang pendidikan. Nah, harusnya bukan itu yang tampil. Harusnya yang tampil adalah yang home. Harusnya nanti. Makanya selesaikan dulu satu-satu. Makanya ini panjang, jam 10 baru selesai. Sudah? Ketikannya? Fitri Veronica? Ada kabar? Saya belum buka WA. Rina Erlinawati. Mana Rina? Oh. Saya kira di sebelah sini. Ternyata ada yang tersembunyi di sana. Marta Ropi Delita. Ya. Tri Yohanes Kurniawan. Yang saya sebut, yang saya belum tahu aja ya. Indi Waraswati. Wah, anggota seksi acara. Fania Sisma. Mana Fania? Oh. Silvia. Seksi acara juga kayaknya dulu ya. Ke sekretariat ya? Sekretariat. Sekretariat Dies. Ya. Niko Purbaya. Anggi Waltali. Benar bacanya gitu ya? Nah ya. Novaria Yuyunda. Stefano Wigas. Sudah 2 kali ya hilang ya. Maksimal berapa hilangnya? Tidak hadir berapa? Sampai ke 75%? Maksud 3. Harus hadir berapa supaya 75%? Ya, berapa pertemuan? 23 berapa? Berapa? Andri. Oh, sudah terkenal. Selvia Relina. Saya takut kamu kayak gitu, kira saya kayak itu yang mengeluarkan keris petir nyabut aku segala tuh. Hosana Sintataka. Gamaliel ini ada yang kenal nggak? Terus nggak masuk kenapa nih? Semester kemarin nggak masuk juga ke kelas saya. Hah? Febi Rapita Dena Pindri. Octavianus Manggala Putra. Mana Octavianus? Kamu anggota kelas DGD ya? Ikut DGD bukan? Kamu yang ikut kelas Kominfo bukan? Ada ikut? Bukan.
Dah. Makanya nggak usah sebut ya. Sudah, saya lanjutkan. Hah? Saya lanjutkan ya. Nah, pusing lagi saya Pak. Jadi link di framework 7 ada dua. Ada eksternal, ada internal. Yang eksternal dulu saya bahas dari bawah. Tulisan kodenya gitu. A, kelas. Kelasnya itu disebutkan yang saya katakan tadi ini supaya dia tahu, framework 7 tahu ini sebetulnya masih internal atau eksternal. Karena kalau tidak disebutkan seperti itu, maka mengakses Google nggak bisa lewat link. Misalnya di situ linknya, klik di sini, linknya itu ke Google, diklik itu nggak bakal bisa. Kenapa? Kita harus sebutkan di situ kelas, link, kemudian eksternal, baru nanti bisa diakses. Ya, itu untuk eksternal. Sekarang yang internal terbagi menjadi dua. Pusing. Kalau pusing, nanti lihat lagi ya. Videonya lihat lagi. Eksternal ada dua. Ada yang menggunakan eksternal, internal itu adalah page, halaman. Page. Ya, yang tadi pakai data name. Yang itu maksudnya. Jadi bisa di dalam sendiri, bisa keluar. Filenya beda bisa. Yang pertama yang di dalam sendiri, kita sudah punya 3 buah page ya. Ada page home, page biodata, sama page pendidikan. Yang dipakai adalah yang page sana. Yang dipakai. Jadi cara aksesnya itu linknya sudah ada. Di situ contohnya satu yang about app itu ya. Ahref sama dengan cara nulisnya gitu. Slash kemudian path-nya atau nama dari link ini apa? Kemudian teksnya yang akan diklik apa? Sudah, seperti itu aja untuk linknya. Contohnya kalau kita lihat di sini adanya di dalam home sini ya. Nih, di sini. Ahref slash about slash. Nah, sini ya. Kalau yang about app itu teks yang muncul, yang kalau diklik dia akan menuju ke sini. About. Bukan about app, ke about aja. Cara nulisnya gitu, ada slash, namanya, kemudian slash. Biasanya disesuaikan dengan nama halaman yang akan dituju atau nama page. Jadi kalau misalnya nanti mau ngakses biodata, maka di sini Ahref slash biodata slash. Kayak gitu ya. Lalu teksnya menyesuaikan di sini apa teksnya. Nah, kemudian ada yang namanya route. Route ini yang mengarahkan. Yang mengarahkan itu page-nya tadi, yang di link tadi kan about ya. Jadi harusnya di sini. Di sini about juga sebagai apa ya? Sebagai inisial atau alias. Yang atas itu about itu maksud saya yang ini gitu loh ya, di situ ya. Ini posisi sini. Kemudian ada page name, nama name-nya dari halaman yang akan dituju apa? Kalau biodata, maka di sini biodata. Kalau pendidikan, maka masuk pendidikan. Maka saya sarankan ketika membuat link untuk perpindahan antar halaman itu disesuaikan dengan data name-nya. Contoh tadi yang kita bikin data name biodata ya. Maka bikin linknya di atas ini kalau bisa diusahakan di sini page-nya itu biodata slash biodata slash gitu bikinnya. Kalau teks yang ada di sini ini kan bebas ya. Ini bebas, tidak berpengaruh ke nanti alur dari aplikasi, nggak berpengaruh. Yang berpengaruh itu di sini yang page ini. Jadi kalau mau membuka halaman biodata, nanti di sini biodata. Jadi page-nya tinggal kesukaan biodata juga. Ya, kan enak kayak gitu ya. Lalu page name-nya biodata juga, kan enak. Nanti pendidikan, bikin link lagi pendidikan. Pendidikan di sini. Ya, slash pendidikan slash. Yang di page-nya di sini pendidikan. Nama page-nya kan pendidikan tadi. Udah masukin pendidikan gitu. Yang baris atas, yang hijau yang di atas itu berada di dalam file HTML. Sedangkan sama sih sebenarnya dua-duanya, tapi posisinya beda ya.
yang path ini berada di dalam root yang ada di bawah di script. Nanti kita masukkan di situ. Ya nggak apa-apa. Ya, pusing-pusing dulu, kemudian pingsan kemudian ya. Kemudian yang warna ungu, ya, ini link juga di dalam. Fungsinya adalah untuk tombol kembali. Jadi kembali ke halaman yang tadi gitu loh. Misal nih, dari halaman home, saya pergi ke halaman pendidikan. Kita kasih tombol kembalinya. Nah, itu pakai itu. Ahref, tanda pagar aja kayak gitu. Cuman kelasnya adalah back. Itu kalau diklik, pasti kembali ke home. Nanti kalau kita bikin misalnya dari biodata, kita membuka halaman pendidikan. Di pendidikan ini kita kasih linknya back. Dia bukan ke home, tapi ke biodata. Karena yang terbuka tadi adalah biodata. Paham ya? Terserah jangan paham entah kata. Mana akun kecer nih lah. Nah, kemudian URL. Kalau URL ini buat halaman juga, page juga. Misal nih kita rubah. Yang tadi kan ada 3 ya, home, biodata sama pendidikan. Pendidikan itu kan ada di dalam halaman di file latihan 1 HTML. Mau kita keluarkan jadi file terpisah yang pendidikan bisa. Tapi nggak usah masukin yang di atas tadi, yang head, body itu nggak usah. Langsung aja ke yang data name-nya itu. Ya. Jadi langsung ke sininya. Langsung yang ke sininya tadi. Itu dikeluarkan ke sebuah file, kasih nama filenya apa. Isinya nggak ada yang bagian atas, bagian bawah, yang ada script segala itu nggak usah lagi. Ya. Ini saya belum selesai yang ini ya. Nah, path-nya sama, kita kasih nama sesuai dengan nama dari halaman itu, dari data name-nya yang sesuai ya. Tetapi di sini bukan lagi page name, tetapi URL. Nah, URL. URL itu berarti nama file di situ. Jadi bedakan ya. Di atas sana ada page name, di bawahnya pakai URL. Kalau URL berarti ada file baru, file lain. Tapi wujudnya masih page atau halaman. Aduh pusing Pak, harus dipraktekin memang. Iya memang ya. Saya lanjutin dulu ya punya saya ya. Ini belum selesai. Udah ya, punya saya kayak gitu aja. Nih kalau kreatif tadi saya bilang, ya pada bikin nama dan sebagainya kan panjang kan kitnya kan? Udah nggak apa-apa. Saya melatih keterampilan mengetik. Nah, saya lanjut ya. Nah, sekarang dimasukkan di dalam roots. Silakan ke bagian script di bawah itu ada roots. Aduh Pak, pusing Pak. Iya memang. Nah, bawah ya. Bagian roots. Nih roots. Ada path about. Tadi kan di atas ada link about ya. Biarkan aja dulu. Nah, kalau di sini di contohnya, ini dia membuka file baru. Nanti ada file tapi bentuknya halaman juga, ya, file baru. Nah, kita masukkan dulu. Tahan dulu ya. Oke, kesini aja dulu.
supaya ketika kita praktekkan bisa langsung kelihatan hasilnya. Kita harus mengaktifkan stack pages ya, nilainya true kalau kita ingin mengakses halaman page yang ada di dalam satu buah file. Tadi waktu ngakses pertama kali 3 halaman ya, yang tampil adalah halaman page yang terakhir ya kan, benar nggak? Bukan home, harusnya home yang tampil dulu, tapi ternyata yang tampil adalah yang pendidikan. Kenapa? Karena dia didefinisikan sebagai halaman dan posisinya terakhir. Jadi yang atas yang 2 ini ditimpa bahasanya. Yang atas tadi home, ternyata kebaca di bawahnya ada biodata. Ini ditempel. Ternyata bawahnya ada lagi pendidikan, tempel lagi. Nah, sehingga yang muncul adalah pendidikan. Nah, karena kita belum memasukkan di sini ya, stack pages-nya harus dibikin true. Kemudian ada tambahan di sini. Di dalam kelas page-nya itu di baris data name itu ditambahkan dengan ini kelas stacked ya. Oke, masuk sini. Di atas dari row ditambahkan view ya. Ini di atas row tuh di sini. Ini. Di atas row ya, masukkan ini view. Perhatikan di situ ada kurung awal buka. Gini ya. Kemudian ingat-ingat dikasih tanda koma. Nih, koma dulu. Baru di enter ya, seperti ini. Nah, kita ngisi bagian tengahnya. Yaitu kemudian dikasih koma juga. Sebenarnya kalau satu pernyataan gini aja tanpa koma nggak apa-apa ya kalau di dalam sini. Tapi kalau yang di sini karena dia ada objek lagi di bawahnya, jadi harus pakai koma. View, kemudian stack pages-nya dibikin true. Saya bukan orang Inggris ya, jadi ketika saya nyebut-nyebut kata-kata berbahasa Inggris itu kurang bisa. Kalah ya sama anak-anak kecil di Amerika, kecil-kecil bisa bahasa Inggris. Saya terusin ya. Simpan dulu. Kemudian ditambahkan stack tadi. Ini ditambahkan di kelas page itu ditambahkan di sebelahnya, sebelah page itu kasih spasi terus tulisan ini, stack it. Ada 2 ya. Yang kita tambahkan hanya 2, yaitu di pendidikan dan biodata. Jadi taruh sini di page spasi di dalam tanda double quotes-nya itu. Yang biodata tambahin itu. Nggak apa-apa, posisinya di sebelah ya, punya kalian ya. Yang page-nya di belakang kan, punya saya di depan. Ya, memang sengaja dia bikin gitu supaya pusing. 2 buah itu dikasih. Apa bacaannya itu? Wes. Anak Amerika ya berarti ini. Sudah disimpan, tampilannya sekarang di refresh. Ini HP saya panas banget ini sudah nih. Bisa 20%. Nanti kalau rekamannya tiba-tiba nggak ada suaranya berarti baterainya habis. Silakan disimpan, tampilannya di refresh. Yang tampil apa? Nah. Apa yang tampil? Error. Hah?
Ada tapi hilang. Apa sih? Oh, ada tapi hilang. Ya. Harusnya baliknya ke home lagi. Ya lah. Ya kan? Sip. Sip. Stack itu kalau bahasa Inggris artinya kita apa stack? S-T-A-C-K. Apa? Stack. Lain ini stick namanya. Bisa kita artikan tumpukan gitu ya. Stack. Nah, dia dianggap yang 2 halaman tadi dianggap tumpukan yang ada di bawah dari yang di atasnya, maka dia tidak ditampilkan dulu. Sekarang lanjut aja nih, cepat. Kita sama-sama ya. Nih. Saya lanjutkan. Harusnya kembali ke sini yang tadi. Sudah ya. Sekarang kembali ke materinya. Nih, dikerjakan. Tar dulu, kita sama-sama. Ini materinya nggak habis kayaknya ya. Buat atau sesuaikan link dan path di dalam path. Susah nih bacanya ini ya, page ya. Mau disebut halaman nanti rancu lagi kata-katanya. Ada halaman lagi di situ. Ya, membuat link dan sekalian menyesuaikan path-nya. Jadi link ini menuju kemana disesuaikan. Yang pertama dari home ya. Di page home itu menuju ke biodata. Jadi intinya gini, dan pendidikan. Buatkan sebuah link, bukan sebuah nih, 2. Biodata sama pendidikan. Yang kalau itu diklik, akan yang biodata kalau diklik akan membuka halaman biodata. Kan sudah hilang tadi kan? Ketutup dia jadi stack tumpukan. Nah, yang ditumpukin di bawah ini keluarin, maksudnya gitu. Ini tumpukan biodata, kalau kita klik biodata dikeluarin, ditampilkan. Kemudian dari home juga, kalau kita klik pendidikan, keluarin yang pendidikan. Nah, yang itu dulu ya. Lalu disesuaikan path itu tadi dan page name-nya di rows. Jadi kita main 2 nih, di bagian atas dan di bagian bawah kodenya. Oke, ke atas ini dulu. Sama-sama nih, sama-sama. Yang about kita ganti ya, ini menuju ke biodata. Tadi saran saya apa? Disesuaikan semua ya. Path-nya disesuaikan, biodata. Ingat ada tanda slash dan slash lagi di belakang. Kemudian teksnya masukkan sini. Biodata. Baru 1. Bikin lagi ya, 1 ya. 1 lagi. Kita pisahkan dengan enter ya, biar dia di bawah. Nih pakai break, BR. Yang kedua, pendidikan. Cara cepat ya, copy aja, kan gitu ya. Saya menganjurkan, kecuali tugas, nah nggak boleh. Saya malah mikir, nanti kalau ada tugas UTS ngodingnya tulis tangan. Cuman mikir saya, eksekusinya nggak tahu. Mencari kesalahan, aduh, janganlah. Sekarang jangan mencari yang salah ya. Sudah? Yang ketiga, buat link eksternal menuju web kampus. Nah, tambah lagi ya. Eksternal tadi apa cirinya? Ada kelas, link, dan tulisan eksternal.
taruh sini ya. WR lagi buat dia ditaruh di bawah ya. Kemudian A red. Nah, ini menuju ke website kita, https. Kemudian ada kelasnya tadi. Kelasnya link. Kemudian eksternal. Waktunya lewat ya, sampai jam 9 ya. Ada masuk lagi? Kalau yang ada nanti silakan duluan keluar, nggak apa-apa. Kan sisanya masih bisa diikuti kan? Lewat video kan sisanya. Sudah? Simpan dulu. Karena roadnya belum ya, di roads-nya belum. Oke, sudah. Kita ke bawah, bagian root. Bagian root ya. Ada root. Pertama, page-nya biodata. Yang dituju bukan URL ya, karena dia bukan file baru, maka di sini diganti dengan page name. Perhatikan huruf besar dan kecilnya. Kayaknya lebih enak lihat yang layarnya hitam ya. Nanti dulu. Sudah? Ini baru satu. Sekarang untuk pendidikan. Ini di copy aja. Diduplikat langsung ke bawah. Page-nya pendidikan. Buat tanda komanya jangan sampai hilang nih, yang di atas nih, sama yang bawah. Pendidikan. Page name-nya juga pendidikan. Yo, page nih, baru unjun tekan pendak. Jangan ketawa. Terus gimana dengan yang eksternal tadi? Nggak usah, karena dia kalau diklik akan langsung buka. Ya, nggak usah dimasukkan. Dah, silakan disimpan dan dicoba. Refresh dulu tampilan home-nya. Ada 3 buah link. Yang dicoba yang eksternal dulu.
Bisa nggak? Ganti halamannya ya. Apa? Ya, kalau yang bawah, ya itu bisa. Di back aja, di back. Pendidikan nggak bisa, biodata bisa. Pendidikan nggak bisa. Oke, biodata nggak bisa. Biodata bisa. Nah, saya coba ya. Saya coba yang eksternal dulu. Karena ada koneksi internet ya. Wah, hilang juga nih. Jangan-jangan mati apanya. Masih hidup. Ya, nggak bisa. Tapi intinya ini terakses ya. Ini kalau eksternal. Dah. Koneksinya putus. Kayaknya saya jalan ke belakang tadi ya. Masih connect. Oke, yang biodata. Ini halaman biodata. Kemudian saya back dulu. Pendidikan. Ini halaman pendidikan. Udah ya, beda ya. Benar nggak? Ini biodata, klik biodata. Benar, biodata. Ya. Ayo, kodenya dilihat. Ini yang di sini tadi, yang di linknya, perhatikan. Hurufnya, perhatikan, jangan-jangan ada yang ketinggalan. Iya, bisa. Punya internet? Iya dong. Punya saya, kayaknya kuotanya habis. Yang di belakang sana bisa? Webnya aja. Yang page-nya. Ini. Roads-nya ketinggalan tuh. Roads. Ini roads di bawah. Sudah. Yang stake-nya sudah. Nggak apa-apa ya. Jam 9 kita selesai. Nanti silakan dilihat lagi. Karena ini kan tampil video ya, kelihatan. Nanti filenya saya share. Tapi mungkin agak lambat ya, saya nge-share-nya. Saya lanjutkan dulu materinya. Tambahkan navbar pada page pendidikan. Dan sesuaikan titelnya. Kemudian buat link kembali di navbar. Di pendidikan ya. Di pendidikan ada navbar. Copy aja dari yang home ini tadi, ada navbar. Ini navbar, di copy. Lihat ini ya, div kelas navbar sampai dengan sini. Sudah, yang saya blok itu di copy. Terus tadi naruhnya di mana? Halaman apa? Pendidikan ya. Pendidikan itu boleh ditaruh di sini. Boleh ditaruh di atas page atau di bawah page, itu nggak masalah. Di sini boleh naruhnya, di atas sini juga boleh. Tapi kita sesuaikan ya, karena dia namanya navbar ya udah taruh di atas gitu ya. Saya paste di sini. Ini navbarnya. Tadi perintahnya sesuaikan titelnya. Ini titel. Kasih nama pendidikan, kan itu halaman pendidikan.
Kalau simulasi saya itu 1 jam 40 menit selesai materi hari ini ya. Tapi tadi lambat di masalah folder ya. Nah, saya menghapus ini yang right-nya dihapus, nggak usah hapus ya. Mau dibiarkan juga nggak apa-apa. Kemudian yang left ini, tadi kan ada saya bilang kalau pindah halaman kita harus bisa kembali. Nah, saya bikin kembalinya di left ini. Ahrefnya seperti ini pagar, kelasnya saya ganti jadi apa tadi yang buat kembali saja, back. Nah ini saya masukin misalnya kembali. Nah disimpan, di refresh lagi tampilannya, akses halaman pendidikan. Klik pendidikan, kebuka, harusnya ada navbarnya. Judulnya pendidikan. Kalau berhasil jadi sudah error, pak. Nah, nah, saya refresh dulu, kemudian saya akses pendidikan. Tampilannya seperti ini. Ya, lalu kembali, bisa kembali. Klik kembali, balik sini ya. Nggak apa-apa, nggak berhasil, nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Nah, sekarang nih satu lagi. Yang toolbar saya nggak perhatikan. Tambahkan toolbar pada page biodata. Buat link kembali di toolbar. Toolbar tuh yang ini saya tunjukin aja, nggak saya praktekkan. Saya mau ke materi selanjutnya. Toolbar di bagian atas di page home itu sudah ada contohnya. Nih, toolbar. Ini nanti di copy, taruh di bagian bawah dari yang biodata ya. Masukin di biodata. Kemudian linknya ini hapus saja salah satu, yang mana terserah. Supaya bisa kembali, maka yang link, kelas link jadikan kelas back. Kelas back, kemudian teksnya kembali. Sudah. Praktekin aja Pak. Ya udah, copy. Di halaman apa tadi? Biodata. Biodata, mana biodata? Ini biodata. Saya taruh di atas juga lah. Nah, yang navbar di atas, yang toolbar di atas, posisinya. Ini satu saya hapus. Masya Allah. Aduh. Nah, kelasnya back ya. Sudah ya? Biodata ya. Biodata, klik biodata, tampil seperti ini lawan biodata. Toolbar itu ada di mana posisinya? Coba di bawah. Balikan yuk, ayo. Dah, berhasil ya. Biasa aja. Kenapa nggak ada titelnya di atas Pak? Judulnya nggak ada? Ya memang nggak diminta, nggak usah gitu ya. Iya kan? Akses biodata, yang nggak ada apa-apa langsung halaman, karena nggak ada navbarnya. Balikan yuk, nih yang di bawah. Klik, dah. Ya. Yang mana? Lewat waktunya ya hari ini ya.
Anggap aja sebagai pengganti pertemuan sebelumnya, mungkin ada kurang beberapa detik. Nah, saya terusin dulu, ini yang lebih bagus yang ini, yang terakhir ini padahal. Kita kasih efek apa tadi? Transisi antar halaman. Jadi kalau pindah halaman itu ada animasinya. Nah, itu yang bagus. Nah, saya pindah ya slide-nya. Efek transisi terakhir. Menggunakan ya, nama propertinya menggunakan data transition sama dengan, nah isinya nanti transisinya apa? Dimasukkan di mana? Dimasukkan di link, di ahref itu dimasukkan, ditambah. Tadi ada class break dan sebagainya itu ditambahkan di situ data transition. Isinya apa? Isinya ada 8 ini ya. Ada circle, ada cover T, ada dive, ada fade, flip, parallel, sama push. Cara nulisnya, depannya F7 dulu, baru garis mendatar, baru misalnya fade, div. Langsung aja kita praktekkan. Perintahnya di sana, perbarui semua link menggunakan data transition yang berbeda-beda. Saya mulai dari home. Ini home, ada ahref di sini. Masukkan di sini, tambah ya, di sebelum tag penutupnya itu. Data transition, data transition, kemudian nulisnya gini, F7 garis mendatar. Nah, pilih dari 8 yang tadi. Ada circle dulu ya, circle. Nah, saya copy aja yang ini ya. Nih, saya copy. Segitu saya copy. Sudah semuanya. Kan tadi perintahnya semua link diperbarui dengan data transition yang berbeda-beda. Sudah, di pendidikan sekarang dipasti aja di sini data transitionnya sekarang saya bikin gini, parallax, dibedain. Kalau yang eksternal nggak usah. Sudah ya? Nah, maka main kopas saja. Nih, backnya yang balikan ditambah nih. Tambah di sini. Bukan circle ya. Misalnya saya bikin flip. Ada satu lagi tombol back di mana? Halaman apa? Ini biodata. Halaman apa? Satunya yang back. Pendidikan ya. Ke pendidikan itu ada di bagian navbar. Di sini masukin juga. Saya masukin di sini push. Nah, silakan di refresh tampilannya, dicoba. Ini sudah tadi. Sudah dibaca. Setuju aja isinya. Nanti dituntut loh kalau ada apa-apa. Tanda tangannya belum. Ini tanda tangan di atas nama. Di atas nama. Ini juga sekarang. Tapi ini kalau kelas atau perwakilan kamu aja deh. Sini diisi. Enggak, tapi ini enggak ada tanda tangannya. Sudah bisa dicoba. Ini silahkan pilih, beda-beda tapi mau yang mana? Isi dari data transition itu F7 dulu, kemudian garis mendatar, baru misalnya dive atau fade atau parallel push, flip. Dah, saya sudah simpan.
Lihat efeknya ya. Biodata kalau diklik seperti ini. Ya. Kemudian kalau balik, nah, gitu ya. Pendidikan. Ini pelan-pelan saya kliknya. Nah ya. Yang biodata, kemudian balikan. Kalau saya klik balikan. Kayaknya yang asik yang ini ya. Yang flip tuh yang bagus ya. Lebih lama kelihatan animasinya. Sama aja. Nggak apa-apa, masih bisa diulang. Jangan-jangan salah naruh tuh posisinya tuh. Nah, sebelah sini berhasil tadi. Muncul apa? Mana? Latihan 1. Latihan 1 klik. Apa nggak ada warna maksudnya? Salah itu posisinya itu. Ini posisinya nih. Ini perhatikan yang ini. Ini di dalam ya, di dalam A ini. Sudah. Sudah ya. Siapkan kameranya. Iya, foto. Sudah ya. Kalau salah jangan bilang-bilang ke orang. Kalau salah jangan. Kalau pas lagi berhasil aja. Bukan yang ini, bukan. Sudah ya? Nih. Silakan dikerjakan sendiri. Nanti suatu saat saya minta laporannya. Itu dadakan. Silakan. Ini bukan tugas. Bukan tugas, praktek mandiri. Nggak tahu, pokoknya nanti ada aja. Ada pertanyaan nggak? Ya cukup. Ya di situ juga masukin di dalam folder yang sama ya. Terserah. Terserah. Silakan dipahami aja ya. Dipahami. Dan nanti lihat. Secara acak nanti saya lihat mana gitu. Apa orangnya mana, mana filenya mana. Saya lihat isinya. Sudah? Sudah. Ada pertanyaan? Kalau nggak dipoto ya mau nggak mau lihat videonya, tapi langsung ke bagian akhir kan bisa ya? Nggak ada kan? Bagus, bagus. Nah, kita cukupkan dulu ya pertemuan hari ini. Silakan tadi sampai dipelajari. Terima kasih atas perhatian Anda semuanya. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekurangan. Mohon maaf juga waktunya kelewatan. Kita akhiri. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.